Lensa andalan fotografer Sony dengan harga 2 jutaan emang ada? Halo Kika Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Untuk video kali ini aku akan membahas tentang lensa FE50mm f1.8 dengan harga 2 jutaan. Gimana hasilnya ya? Jadi lensa FE50mm ini salah satu lensa andalan fotografer Sony ya, karena harganya tergolong murah ya, tapi bukan murahan juga sih ya. Untuk harga secondnya itu kisaran 2 sampai 2,9 ya, tergantung kondisi. Kebetulan ini kondisi masih mulus, kita jualnya di angka 2,9, dan untuk harga barunya itu 3.400.000. Untuk besar bentuk lensanya sih emang nggak besar-besar banget. Dan untuk materialnya ini sedikit ada bahan plastiknya ya. Kalau lensa 85 kan kayak agak logam gitu ya. Kalau FE50mm ini agak plastik sih. Untuk bahannya itu plastik. Terus kalau pembeliannya itu udah include dengan hoodnya, jadi aman sih kayak buat topinya. Dan minusnya lensa FE50mm ini nggak ada optical steady shoot ya, atau peredam getarnya. Jadi motor peredam getar di bodi lensanya itu nggak ada. Terus enaknya untuk bukaan aperturnya itu besar ya, f1.8 gitu. Terus nggak ada embel-embel G atau GM-nya, jadi ya udah FE50mm f1.8 gitu. Dan untuk beratnya sih tergolong nggak berat sih, ringan sih ya, lebih beratan Sony A7 Mark III menurutku loh ya ini. Jadi bawaannya ringan. Jadi kalau ringan ini enak dibawa kemana-mana. Terus yang kedua, kalau kalian cari stabilizer itu lebih mudah ya, karena kan bawaannya ringan, jadi nggak bingung cari yang agak mahal-mahal itu, nggak bingung. Jadi cari yang harga-harga murah, mungkin maksimal kalau keduanya ini 1 kiloan, 1,5 kilo bisa sih, kuat kok stabilizernya. Dan untuk diameter depan lensa ini 49 mili. Dan untuk jarak pengambilan terdekat itu 0,45 meter ya, atau 45 cm. Tentunya kalau terlalu dekat fokusnya nggak akan jalan, atau 1,48 foot. Jadi kalau emang potret ya mungkin setengah meter baru fokusnya bergerak. Dan untuk mountingnya ini mounting FE ya. Jadi ada sih beberapa fotografer itu kameranya APS-C, umpamanya A6000 atau A6400 pakai lensa ini. Bisa, ya bisa, tetapi ada faktor cropping ya. Jadi mungkin nggak jatuhnya nggak 50, mungkin di 70 atau 75 bahkan 80 ya kayaknya. Itu kalau Sony kan kalau nggak salah itu faktor croppingnya dikali 1,5. Kalau Canon itu 1,6. Oke deh, nggak usah basa-basi, langsung kita nyobain FE50mm ini. Aku pasangkan ke Sony A7 Mark III, review di outdoor. Let's go. Nah ini untuk bentuk FE50, nggak terlalu besar banget, tanganku juga nggak begitu besar, segini. Terus FE50mm ini nggak ada tombol-tombolnya atau ring aperture ya. Biasanya kan ada tombol AF manual fokus. Nah itu jadi settingannya ada di bodi kameranya. Jadi di sini nggak ada, jadi settingan autofocus di lensanya itu nggak ada. Terus adanya cuma ring autofocus kalau kalian mode manual fokus. Dan di sini nggak ada embel-embel image stabilizer atau OSS-nya. Oke, langsung kita nyobain aja, reviewnya pakai Sony A7 Mark III. Nah ini aku nyobain motretnya, ini motret Mas Dani. Ini jaraknya ini 2 meteran ya. Mungkin aku nyoba agak plus lagi, 1 2. Oke, coba lagi 1 2. Oke, coba kita lihat hasil fotonya. Oh bentar, ini LCD-nya aku cerahkan dulu. Kalau di LCD biasa lah ya, LCD Sony A7 Mark III itu agak kuning, tapi kalau dilihat di viewfinder itu nggak begitu kuning. Nah tajamnya juga dapat, blur-blurnya halus sih ya ini ya, nggak bulat-bulat, jadi blur biasa. Kalau bulat itu biasanya mungkin seri GM ya, mungkin lo ya. Ini 50 mili dengan harga 2 jutaan, bokehnya udah mantep sih ini ya. Jadi kalau kalian budget pas-pasan pakai ini udah cukup ya. Tapi kalau buat video nggak tahu sih, kalau
body kalian nggak ada image stabilizernya, ya harus diedit lagi. Kan A7 Mark III ada fitur OSS 5 aksisnya, tapi lensanya nggak ada. Mantap. Nah, ini aku mau nyobain video pakai A7 Mark III. Nah, ini handheld. Oke. Nah, ini untuk fokusnya nggak begitu yang cepet banget, enggak, tapi ya lumayan sih ya. Oke, nah ini saya pakai handheld ya, jadi tanpa stabilizer. Nah, ini aku nggak pakai shutter, enggak ya, jadi ini kamera sama lensanya otomatis cari fokusnya. Nah, bokehnya juga oke sih ini ya, tapi kalau aku terlalu cepet banget, AF-nya yang kurang satset banget sih ya. Ya karena kan lensa 3 jutaan. Tapi bodinya ini yang ngaruh sih ya, karena kan pakai Sony A7 Mark III. Nah, ini aku mau nyobain motret Mas Dhani dengan beda angle 1 2. Oke, 1 2. Untuk blurnya nggak yang blur banget. 1 2. Oke, lagi 1 2. Oke, sekarang nyoba video bentar. Oke, ini handheld tanpa setengah shutter. Video Mas Dhani hijau-hijaunya udah kelihatan juga. Oke. Gimana GK Friends dengan hasil fotonya tadi, reviewnya pakai Sony A7 Mark III? Biasa aja atau lumayan, atau kalian mungkin ya nabung dulu beli yang agak mahalan, atau pakai ini aja udah cukup? Coba komen di bawah ya. Oke GK Friends, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian. Mungkin jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa. See you.